haleluya. Biarlah nyanyian ini adalah ungkapan hati kami, untuk kami selalu hanya mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur. Kami tetap ada sebagaimana kami ada pagi ini. Kami boleh beribadah bersama-sama semuanya karena anugerah Tuhan. Tuhan, urapi kami semua pagi ini di hadirat-Mu, agar kuasa Roh-Mu take over, ambil alih setiap kami, menguasai pikiran dan hati kami, supaya sungguh penyembahan ini keluar dari hati kami, supaya penyembahan kami bukan hanya di mulut dan di bibir kami, tapi keluar dari hati yang mengasihi Engkau. Urapi hamba-Mu sekali lagi Tuhan, nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu, berfirman kepada kami semua, pakai hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, nama-Mu selalu kami puja, kami sembah. Berdaulatlah atas setiap kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari umat yang dikasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan sekali lagi dulu buat Tuhan Yesus. Kita beri tepuk tangan lebih meriah dari ini masih bisa ya. Pagi-pagi biar kita semangat. Haleluya, haleluya. Makasih untuk teman-teman praise and worship. Makasih, silakan duduk sudah dikasih Tuhan. Haleluya. Senang sekali saya disambut sekali lagi, setiap kali kesini selalu disambut dengan welcome home. Dan bagi kami ini sudah seperti rumah sendiri ya. Ini keluarga yang luar biasa bersama Pastor Philip, Ibu Irene, saya dan istri saya, juga anak kami Bella juga sama-sama boleh hadir pada pagi ini, pada hari ini ya. Ada satu ayat mengawali pesan hari ini yang hendak saya sampaikan, yaitu dari Ulangan pasal yang ke-31. Ulangan pasal ke-31 ayat 19 sampai 21a berkata demikian. Tuhan tuh menyuruh Musa untuk menulis sebuah nyanyian dengan pesan seperti ini. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan itu memakai nyanyian untuk selalu mengingatkan kita tentang apa yang Tuhan pernah lakukan, akan janji-janji Tuhan, akan pesan Tuhan. Dan Tuhan berkata, biar nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Saudara, Tuhan itu tahu. Dan dia berkata, aku tahu. Nanti kalau bangsa ini udah diberkati, udah ngalami tanah perjanjian, mereka lupa nanti sama aku. Mereka nanti, bahkan hatinya berpaling, tiba-tiba udah menyembah ilah lain, namaku dinistakan. Tapi Tuhan berkata, nanti nyanyian ini itu akan menjadi kesaksian terhadap mereka ketika mereka tiba-tiba mulai ngalami keadaan yang gak enak. Ketika mereka berpaling dari Tuhan, mereka mulai ngalami masalah demi masalah, bahkan malapetaka menimpa mereka. Dan ketika itu terjadi, nyanyian ini akan menjadi saksi bagiku. Nyanyian itu akan mengingatkan kita kembali kepada kasih Tuhan. Nyanyian itu akan membuat kita ingat lagi tentang kebaikan Tuhan. Nyanyian itu akan menyadarkan kita kembali. Kenapa saya sampai ngalami ini? Kenapa saya tiba-tiba berhadapan dengan titik ini? Why Lord? Dan nyanyian itu tiba-tiba membukakan, menyingkapkan.
Kenapa kita demikian? Seberapa banyak kita umat Tuhan yang pengalaman pribadi saudara itu menunjukkan seperti ini. Ketika hidup kita mulai gak karu-karuan, mulai ngalami banyak masalah, kita datang ke gereja, tiba-tiba dengar nyanyian, kita nangis sejadi-jadinya. Even online di rumah, begitu dengar nyanyian, nyanyi lagi, nangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena sadar, iya saya salah selama ini. Nyanyian itu akan selalu mengingatkan kita. Karena itu kita diajar untuk jemaat Tuhan, untuk umat Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita menjadi umat yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Saya rindu kita semua di tempat ini menjadi umat yang rindu memuji dan menyembah Tuhan. Yang rindu boleh lambaikan tangannya yang sepakat dengan saya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini pesan yang Tuhan taruh di hati saya. Waktu saya akan melayani ke GMS di Surabaya Barat ini. Dan saudara, pada waktu itu Tuhan katakan, kamu bagikan nyanyian yang mengingatkan kesaksian tentang aku, kata Tuhan. Dan dalam 5 kali ibadah, saya akan menyampaikan nyanyian-nyanyian yang berbeda. Yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Dimulai pagi ini, saya akan menyampaikan sebuah nyanyian yang akan mengingatkan kita. Untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa kita. Boleh saya undang istri saya dan Bella boleh maju ke depan, kita nyanyikan nyanyian ini sama-sama. Ini menjadi khotbah ya, pesan pertama. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dan ini menjadi judul atau tema khotbah saya hari ini. How I Love You, Lord. Bella boleh nyanyikan. Sama-sama panggil nama Yesus. Jesus, Jesus, Jesus. You are the one. You are the one I love. Jesus, Jesus, Jesus. Forever I love you. Kita nyanyikan dari awal bersama-sama. How I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Namanya Jesus, Jesus, Jesus,
worship you. Lord, I worship you. I worship you. I worship you with all of our heart. My heart. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. Forever I worship you. Mari kita angkat tangan kita, panggil nama Yesus. Jesus, Jesus, I live to worship you. Jesus, 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 forever I worship, forever I worship you. Panggil namanya Jesus, 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 I live to worship, I live to worship you. Jesus, Jesus, forever I worship you, forever I worship you, forever I worship you, forever Lord, forever I worship you. We bless you Lord, we worship you Jesus. Hallelujah, hallelujah. Amin, amin. Thank you. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 18. Mari kita baca Mazmur 18 ayat 1 sampai 4. Ini pesan Tuhan melalui nyanyian ini bagi kita semua. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Baca sama-sama. Ia berkata, aku mengasihi engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ayat 4. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku selamat daripada musuhku. Saudara, ini pesan melalui nyanyian ini. How I love you Lord, I love you Lord. With all of my heart, I love you Lord. Boleh minta di D saja. Katakan sama-sama dari awal. How I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart, with all of my heart, I love you Lord. How I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord. Kalau boleh saya bertanya, berapa banyak di tempat ini kita mengasihi Tuhan Yesus? Saya rindu sudah mengangkat tanganmu dan berkata, yes, saya mengasihi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan pasti akan mengenal Dia. Orang yang mengasihi Tuhan pasti akan kenal siapa Tuhan. Kalau saudara mengasihi seseorang, gak mungkin gak berusaha untuk mengenal dia. Kalau kita jatuh cinta kepada seseorang, pasti ada dorongan upaya sungguh untuk kita kenal orang tersebut. Gak mungkin orang kalau katakan, aduh saya tuh cinta sama dia, lalu dicuekin, itu gak mungkin. Gak berusaha untuk kenal, gak berusaha untuk tahu namanya, gak berusaha untuk tahu di mana tinggalnya, di mana bisa kontak dia, di mana bisa mengenal lebih lagi. Orang yang mengasihi Tuhan
pasti punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Saudara, mengasihi Tuhan sekali lagi pasti akan disertai dengan dorongan untuk mengenal Dia. Dorongan untuk mengenal pribadinya. Mungkin sudah tanya gimana bisa kenal pribadinya Tuhan. Saya akan beritahu rahasianya. Untuk kenal pribadinya Tuhan itu melalui worship. Sebab pribadi Tuhan itu nggak bisa dikenal di sini, saudara. Itu cuma informasi kalau di pikiran. Tapi mengenal pribadinya, saudara mesti mengalami itu di hadiratnya. Dan ketika kita worship, banyak menyembah Tuhan, kita akan mengenal Dia tanpa kita sadari. Tiba-tiba kita merasakan pribadi Tuhan yang begitu penuh kasih. Kita bisa rasakan kasih-Nya. Waktu Alkitab berkata Dia Tuhan yang penuh kasih, kita berkata, iya saya ngalamin itu. Saya rasakan kasih Tuhan. Waktu kita mengalami pengalaman pribadi tiap hari, waktu mengenal, waktu berjalan mengikut Tuhan Yesus, lalu melewati berbagai problema, masalah, lalu kita datang di hadirat Tuhan berseru. Kita kadang mulai berdoa, tapi kita nggak pernah lagi berharap kepada yang lain. Kita cuma cari Tuhan. Tiba-tiba Tuhan menjawab dengan cara yang tidak terduga. Lalu kita excited dan kita bilang, Tuhan Engkau baik. Engkau baik. Baiknya beda sama orang yang cuma tahu dengar dari yang lain. Tuhan tuh baik. Oh iya ya, Tuhan baik ya. Tapi kalau saudara ngalami, saudara baiknya beda. Nggak cuma bilang Tuhan itu baik, ya benar. Tuhan Yesus baik, ya kita nyanyi. Tapi yang ngalami pribadinya akan bilang, Tuhan Engkau tuh baik. Engkau baik bagiku. Mungkin ada di antara kita yang mengalami dalam pengalaman hidup, sudah jatuh bangun, orang Kristen dari dulu, tapi seringkali nyimpang dari jalan Tuhan, jungkir balik, diproses lagi, jatuh lagi, lalu buat hal yang salah. Tapi terus datang pada Tuhan, ngalami lagi pemulihan. Saya percaya 2-3 kali sudah ngalami itu. Engkau mungkin waktu di hadirat Tuhan, kau bisa nangis, Tuhan. Kok Engkau tuh sabar sama saya? Kok Engkau tuh sayang sama saya? Saya tuh udah kayak gini, kok Tuhan tuh masih terus menghampiri, memegang tangan saya. Mengangkat saya dari bawah. Pengenalan yang demikian saya mau katakan itu bukan pengenalan di sini. Berapa banyak kita waktu kita datang menyembah Tuhan, tiba-tiba sudah merasa peaceful, damai. Ternyata Dia betul, Dia itu Raja Damai. Waktu kita berdoa berseru, tiba-tiba kita melihat mujizat terjadi. Lalu kita bersorak dan berkata, yes Lord, You are the miracle maker. Engkau pembuat mujizat, and nothing is impossible for You. Kita ngomong gitu bukan karena orang lain yang ngajarin kita. Kita ngomong demikian karena kita mengalaminya bersama dengan Dia. Katakan sama-sama worship. Katakan sama-sama worship. Buka kedua tangan kita. Lord, I worship You. I worship You with all of my heart. I worship You. Lord, I worship You. I worship You. Forever I worship You. Call upon His name, Jesus. 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 I live to worship. I live to worship You. Oh yes, Lord. Jesus. Jesus. Forever I worship
you. Forever I worship you. Forever I worship you. Oh Jesus, forever I worship you. Worship, penyembahan akan membawa kita kenal Tuhan lebih lagi. Orang yang mengasihi Tuhan pasti ada dorongan untuk kenal Tuhan lebih lagi. Karena itu, dia juga pasti akan berusaha mengenal, mengerti kehendak Tuhan, mengerti rancangannya, janji-janjinya. Karena itu orang yang demikian pasti suka membaca Alkitab. Suka dengan firman Tuhan. Raja Daud mengajarkan kesukaan akan firman Tuhan. Renungkan siang dan malam, maka engkau akan beruntung, perjalananmu akan berhasil, akan berbahagia hidupmu. Waktu kita kenal Tuhan, janjinya terjadi buat kita. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan pasti rindu mengenal kehendaknya. Dan kehendaknya itu saudara dapatkan ketika kita suka baca firman. Gak mungkin tuh firman bisa tinggal dalam kita. Kan firman Tuhan bilang begini, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu pasti akan menerimanya. Itu janjinya. Tapi gimana supaya firmannya tinggal dalam kita? Dimulai dengan baca firman. Orang yang mengasihi Tuhan gak mungkin gak suka baca firman Tuhan. Jadi ini menjadi indikator untuk melihat. Kalau sudah mulai melihat passionmu, kesukaanmu membaca, merenungkan firman Tuhan saat teduh, untuk baca firman, untuk dengar firman. Kalau kesukaan itu, passion itu udah mulai luntur, udah mulai hilang, itu warning. Iya ya, jangan-jangan kasih saya mulai luntur nih. Dan tiba-tiba mulai terjadi hal yang gak enak, tiba-tiba kita ngeh, cepat-cepat balik. Dalam hidup kita pasti sering alami proses itu. Mungkin kerja sibuk, fokusnya macam-macam urusan. Ya tiba-tiba terjadi di keluarga, tempat kerja, usaha, pergaulan, macam-macam. Membuat kita mulai kehilangan fokus. Kasih kepada Tuhan mulai luntur dalam diri kita. Tiba-tiba kita mulai ngeh. Kok saya gini? Waduh saya salah. Cepat-cepat balik. Orang yang mengasihi Tuhan akan selalu peka. Oh Tuhan ini lagi negur saya. Tuhan, saya salah Tuhan. Kalau orang udah ditegur, terus bandel, dan merasa benarnya sendiri, ngalami ini, nyalain orang, ini gara-gara dia nih. Lalu mulai gini, ribut sama istri, ribut sama anak, nyalain orang, nyalain keluarga, bela diri, ngantem tembok lagi, marah lagi sama orang. Wah ngeri saudara. Lalu tiba-tiba suara Tuhan gak kedengeran lagi. Karena tiap diomongin gak denger. Itu bahaya saudara. Saya beritahu itu bahaya. Kalau orang mau ngerti kehendaknya, perlu belajar peka. Kita harus peka pada kehendaknya. Karena itu sekali lagi orang yang mengasihi Tuhan. Pasti orang yang mengasihi Tuhan itu suka untuk merenungkan firman Tuhan. Suka akan firman-Nya. Mari nyanyian ini akan mengingatkan kita akan perintah Tuhan. Kalau tahu lagunya nyanyi sama-sama saya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Katakan dari hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ini yang kita lakukan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Yes Lord. Engkau tahu ya Tuhan,
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Saya mau dengar saudara sendiri nyatakan, katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Aku pegang Tuhan dan aku lakukan. Aku tahu tujuan hidupku. Ya Tuhan, hanyalah untuk menyenangkan hati. Boleh kita angkat tangan kita, menyenangkan hatimu. Taruh tangan satunya di dada, katakan, menyenangkan hatimu. Dikatakan orang yang mengasihi Tuhan itu akan mengenal Tuhan. Makanya pemazmur Daud tadi di ayat yang ketiga berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Daud itu kalau ekspresikan pengenalannya sama Tuhan kayak gitu. Dia berarti kenal siapa Tuhannya. Dan ayat yang keempat tadi berkata, terpujilah Tuhan, seruku. Orang yang mengasihi Tuhan pasti akan suka memuji-muji Tuhan. Kalau saudara mencintai seseorang, ya, apalagi orang yang masih pacaran, ya, lagi jatuh cinta, itu biasanya pujiannya banyak. Ya, kadang-kadang ada yang lebay malah, saudara. Sampai yang dipuji itu rasa risih, ngapain sih, nggak perlu sih, gitu ya. Tapi demikian orang kalau lagi jatuh cinta, pujian tuh nggak usah dipaksa, ada aja, ya. Wah, lihat bajunya, aduh keren lah kamu hari ini, cantik kamu hari ini. Sometimes dalam hati padahal bilang agak kurang matching sih, gitu ya. Tapi tetap aja dipuji yang keluar, ya. Begitu dibikinin makanan, bikinin kue ini, wah terima kuenya, wah enak, enak. Enaknya orang Surabaya lagi, enak, gitu. Padahal mati kayaknya agak keasinan dikit. Tapi gak berani ngomong yang jeleknya. Kenapa? Karena selalu pengennya muji. Saya mau katakan orang yang mengasihi Tuhan pasti suka memuji-muji Tuhan. Karena pasti itu gak usah disuruh. Pasti tiap hari pengennya nyanyi memuji Tuhan. Saudara mulai cek diri kita. Ini jadi bahan untuk kita introspeksi. Iya ya, saya ini suka muji Tuhan gak? Oh Pak, saya gak bisa nyanyi Pak, makanya saya gak suka memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu sama nyanyi, itu beda. Nyanyi itu memang karena mengeluarkan melodi. Nyanyi. Daud sometimes gak keluar melodi. Tuhan kau baik, Tuhan kau luar biasa dalam hidup. Oh haleluya, sudah cuma haleluya, haleluya itu udah memuji Tuhan. Karena kata haleluya itu artinya praise the Lord. Jadi waktu kita bilang haleluya, haleluya, itu udah memuji Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi gak ada alasan gak memuji Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti suka memuji-muji Tuhan. Yang mau boleh katakan amin. Tepuk tangan yuk buat Tuhan selalu. Katakan haleluya. Sambil tepuk tangan kita bilang haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau tahu lagu ini nyanyi sama-sama ya, biar kita ingat terus. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, ucapkan dari hati kita. Aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta kau. Sekali lagi yuk kita katakan. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Amin. Yesus,
Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta kau dengan segenap hatiku. Katakan, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta kau. Angkat tanganmu dengan segenap hati, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Oh, Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh cinta kau. Sebuah pujian yang bukan dari mulut bibir, pujian yang bukan karena kita hobi nyanyi, pujian yang bukan karena kita senang nyanyi, tapi pujian yang tulus dari dalam hati. Bahkan kalau boleh saya katakan, orang yang gak pintar nyanyi tapi dia suka muji Tuhan, saya memberitahu nilainya lebih besar, lebih tinggi di telinganya Tuhan. Tuhan tuh gak menilai nyanyian kita berdasarkan kualitas vokal kita. Oh enggak, sama sekali beda, percayalah. Telinganya Tuhan sama manusia beda. Manusia tuh menilai apa yang kedengeran, tapi Tuhan menilai apa yang keluar dari hati, bukan yang dari mulut. Itu Tuhan. Karena itu waktu kita berkata kepada Tuhan, dengan segenap hatiku, katakan, dengan segenap jiwa, dengan segenap hatiku, dengan segenap. Ulangi sambil angkat tanganmu, dengan segenap hatiku, dengan segenap. Sekali lagi, dengan sungguh, dengan segenap hatiku. Yes Lord, dengan segenap jiwa. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta kau. Yesus, tak terukur. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta kau. Angkat tanganmu, katakan, Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta kau. Dan bagian terakhir ayat tadi berkata, orang yang memuji-muji Dia pasti akan mengalami pembelaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Di ayat yang keempat tadi Daud berkata, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat dari musuhku. Udah mau dibunuh sama Saul, dikejar-kejar mau dibunuh, selalu diluputkan Tuhan. Lalu dia bilang, itu karena aku suka memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Saudara percaya, kalau suka memuji-muji Tuhan, ini orang yang mengasihi Tuhan, pasti diluputkan Tuhan dari hal-hal yang tidak saudara inginkan. Diluputkan dari malapetaka, diluputkan dari hal-hal yang jahat. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak mengasihi Tuhan? Sekali lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Ucapkan sungguh-sungguh. Yesus,
tak terukur kasih-Mu, Yesus. Sungguh ku cinta Kau. Kita bangkit berdiri. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Lord. Yes, Jesus loves me. Oh, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Angkat hatimu, katakan, aku percaya. Yes, Lord. Yes, Jesus loves me. I am the beloved one, Lord. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Mari kita angkat kedua tangan kita dengan penuh keyakinan, katakan yes. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Oh, yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Yes, little ones to Him belong. We are weak, but He is strong. Memang kita ingat ini lagu nyanyian sekolah minggu dulu. Tapi saudara, nyanyian ini kalau mau saya katakan, so pure. Sangat murni. Tuhan pernah berkata, kalau kamu gak jadi seperti anak kecil ini, kamu gak layak di dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena bicara pure heart, hati yang murni. Kalau ngalami kasih sama Tuhan, hatinya murni. Gak ada motivasi lain, cuma loving the Lord. Cuma ngasih Tuhan. Dan mengalami kasih Tuhan yang indah. Saya berdoa pagi ini, saudara yang mengikuti ibadah atau saudara di rumah. Saya berdoa ada impartasi kasih yang mula-mula, kasih yang murni. Itu turun buat kita semua. Oh rabah syandara laba takara laba ya rabah ya rabah ya rabah ya. Syandara laba laba. Kita nyanyikan dari awal bersama-sama. Angkat suaramu sungguh-sungguh. Jesus loves me, this I know. Yes, Lord. For the Bible tells me so. yes. Little ones to Him belong. We are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.
Amin. Forever and ever.